Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya Muhammad. Ya Allah ya Subhani jid lana bin nurani bil wali qad bil rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah ya Subhani jid lana bin nurani bil wali qad bil rabbani Syekh Abdul Qadir Subhani jadalana bin nurani bil wali qutbil rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah ya Qudus najina min kulli bus bil wali samsi sumus al-habib Abdullah al-Idras. Ya Allah ya Subhani jud lana bin nurani bil wali qutbil rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bifadlihi khalaqal a'mali wa nasaba 'alal 'amili wa asna 'alaihim baina yadayhi malaikatil muqarrabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul 'alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin asqal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah hidayah taufik dan inayah kepada kita sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul di rumah berkumpul yang penuh berkah dan rahmat ini. Dan mudah-mudahan pertemuan yang kita lakukan mendatangkan rahmat, berkah dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai akhir nantinya. Yang mudah-mudahan salawat dan salam yang kita ucapkan ini mendapatkan syafaat dari beliau kepada kita baik di alam dunia dan lebih-lebih di alam akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kita hormati dan kita muliakan guru agung kita Profesor Harun Kiai Haji Ahmad Sa'id Muhammadul Arifin Rasulullah. Dan yang kita hormati dan kita muliakan ayah guru kita Profesor Haji Abdullah Jadi dan ustaz kita yaitu Haji Samsul Bahri. Hadirin sidang manaqib rahimahumullah.
Sebelum kita beramaliyah, akibat kita lakukan, mohon keikhlasan untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan keberkahan pada malam ini. ببركة الفاتحة والشيخ عبد القادر ذلك قدس الله سره ببركة الفاتحة والشيخ هدي عبد السيف وبدأ العالم قدس الله سره ببركة الفاتحة لحمد والشيخ هدي عبد اللطيف الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan ada pun yang memangku acara wali kita pada malam ini ialah Bapak Rafiq Sahnul, dimudahkan segala urusan dan maksud tertentu. Bapak yang Supriyanto dimudahkan urusan dan maksud tertentu. Tiga Bapak Ajang dimudahkan urusan dan maksud tertentu. Bapak Adana Usmana dimudahkan maksud dan maksud tertentu. Bapak Al-Fatihah dosa kedar saya membaca doa Bapak Al-Fatihah alhamdulillah dosa Fatihah dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian Bapak Nur Hadi dimudahkan segala masuk tertentu, dan kemudian Ibu Hamidah semoga penyakit beliau yang Allah Subhanahu wa taala di barakatil Fatihah yang disanggup berdoa di barakatil bersiharihan dan guru Haji Abdullah bin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian Bapak Haris, dan kemudian Bapak Agung, dan kemudian Pak Ustaz Ismail, dan kemudian Bapak Ilham. Semoga diberkahkan hidup dan dimudahkan segala hajat dan masuk tertentu di barakatil Fatihah. Bersekian saya berdoa ma'arifin di barakatil Fatihah hadat wasi'at adilatil jadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian Bapak Saparudin dimudahkan urusan, dan kemudian Bapak Julani dimudahkan segala urusan dan maksud tertentu. Kemudian Bapak Yusuf dimudahkan segala urusan dan maksud tertentu. Dan kemudian Bu Umiati dimudahkan segala urusan dan maksud tertentu. Bibarakatil Fatihah wasih Haji Ahmad Sahib wa badal alaimin qaddasallahu asruh. Bibarakatil Fatihah alhamdulillah wasih Haji Abdullah bin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
segala urusan dan maksud tertentu. Kemudian Bapak Afan dimudahkan segala urusan dan maksud tertentu. Kemudian Bu Anu dimudahkan segala urusan dan maksud tertentu. Ibu Alfa dimudahkan segala urusan dan maksud tertentu. Bi barakatil Fatihah. Selesaikan yang saya mau berdoa arif tertasallahu. Bi barakatil Fatihah ya hadal kursi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian berdoa Ibu Tasir dimudahkan segala urusan dan maksud tertentu. Ibu Adnan Rasmin dimudahkan segala urusan dan maksud tertentu. Dan saya sendiri korban dimudahkan segala urusan maksud tertentu. Dan Irfan dimudahkan segala maksud tertentu. Ibarat Fatihah Fasikihan yang saya muhammad al-arifin Fattasallahu siru. Ibarat Fatihah ya hadal kursi al-Fatihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Dalam yang pertama pembukaan protokol oleh saya sendiri. Yang kedua membaca Al-Quran, membaca ayat suci Al-Quran oleh saya sendiri. Yang ketiga membacakan oleh Bapak dan Atas Mana. Yang keempat membaca tawasul oleh Bapak Supriyanto. Yang kelima membaca Mangkabah Syekh Abdul Qadir Jilani Fattasallahu wasiru yang Muhammad Ustaz Haji Samsul Bahri. Dan yang keenam tausiah agama dibawakan oleh Ustaz Haji Samsul Bahri. Dan yang ketujuh membaca salat Fatihah bersama-sama. Demikianlah pelaksanaan tata tertib upacara Maikibat pada malam ini. Dan kepada petugas acara Maikibat ini agar tidak dikomandkan lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu as-sami'ul basir.
Bismillahirrahmanirrahim. Syukur khususan Syekhuna Al-Marhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir ini dari Syekhuna Al-Marhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di bacaan surah Al-Qur'an Rahmaniyah. Sabda beliau khususnya sedang kulit-kulit pria maupun wanita, tua atau muda. Semoga ada kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga akan timbul kedatangan dalam lingkungan kita sekalian. Pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan menjunjung seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang perintah yang nasabandia mengaturkan dengan tulus ikhlas. Wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam hal jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Aturan kedua-duanya dari sebatasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi yang membutuhkan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpengaruh oleh rujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan perjalanan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kewajiban yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita dari zahir maupun batin harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun saling harga menghargai. Dua, terhadap sesama yang berada dengan kita dalam segala-galanya jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti bukan sahaja untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat dalam payah hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang ada di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh.
bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesabaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan tidak dengan tersayang hatinya. Mereka harus dituntut, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan kesabaran dalam menginjak jalan kebahagiaan. 4. Terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka jadi fakir miskin bukan kehendak mereka, tetapi kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya setiap manusia yang penuh kesabaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami melimpahkan rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian harusnya saling harga menghargai. Jangan tipu kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agama masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali hidup campur. Cobalah renungkan kepada leluhur kita. Hendaklah kita bersifat beriman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian pasti sesal dahulu berdapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh yakni tempat maupun kampung, desa dan berdarah yang dahulunya aman tentram bermakmurah dan jinawi. Namun penduduk atau penghuni yang mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu bersabutlah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah kita murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir maupun batin dunia maupun akhirat, supaya hari tenteram, biasa nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuan beri utama jasmani sempurna cair bager. Tidak lain amalan kita perlu orang setia. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir maupun batin yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani yang selalu diselimuti bujukan nafsu dibelah oleh pendaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan sesama oleh segenap murid-murid agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pada saudara 13 Februari 1956, wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Kiai Haji Ahmad Sadiqul Wafa Tabi'ul Arifin Qaddasallahu Sirruh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ustazah Mujirah, jangan benci kepada ulama yang selamat, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa milik orang lain, jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شكرا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقدر والشهداء والصالحين وإلى أخوه والحبيب وإلى آمنا آدم وأمنا هواء وتنزل بينهم إلى يوم الدين شهد لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سيدنا ووالد وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة بهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شهد لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أئمة المتبرئين ومقلدين في الدين وعلماء الوجه والقرآن والمخلصين وأهل التفسير والمهندسين وترسلة سكية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولي والمسلم والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها وميامنها إلى شمالها شهد لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل السلسلة القدمية والنسبية وجميع أهل الرزق خصوصا إلى حرم سلطان أولياء الغيث العظمي قطب العالمين شيخ عبد القادر الزينبي قدس الله سره وشيخ القاسم بن البعثاني وشيخ معروف القرحي وشيخ القاضي وشيخ أبي العالمي وشيخ حسن بصري وشيخ جعفر الصادق وشيخ يوسف الحمداني وشيخ يزيد المصري وشيخ سهل النفساني وحضرة إمام رباني وحضرة سيد المختار شيخ عبد المختار محمد وحضرة سيد المختار شيخ أحمد بيت وفاة العارف وصلي وأولي وأهل سلسلته والذين شهد لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواحه ولينا ووليكم ومشايخنا ومسيكم وأمواتنا وأمركم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا موعدا عندك بدعاء الخير شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قابل إلى قابل ولا لآدم إلى يوم القيامة شيء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن. Ujian kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini seluruh marakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu. Semoga dengan diperingati dan dibacakan marakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Sohibul Hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mangkobah ke-11. Telapak kaki Nabi Muhammad SAW menginjak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Mi'raj. Syekh Rashidin Al-Junaidi meriwayatkan pada malam Mi'raj, malaikat datang menghadap Rasulullah SAW sambil membawa buruk. Tampak sekali kaki buruk itu bercahaya laksana bulan, dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, ia tidak bisa berdiam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang berlari. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi buruk berunjuk sembah? Tidak demi nyawa yang menjadi tebusannya. Saya tidak menolak, namun ada suatu permohonan. Nanti pada waktu Rasulullah SAW akan masuk dalam surga, jangan menunggangi yang lain
selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya. Rasulullah SAW menjawab, baik, permintaanmu akan kukabulkan. Buraq masih mengajukan permohonannya. Ya Rasulullah, saya mohon atas tangan yang mulia memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat. Lalu dipegangnya pundak Buraq itu oleh Rasulullah SAW. Karena gejolak rasa gembira sehingga jasad Buraq itu tidak cukup untuk menampung ruhnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah SAW berdiri sebentar melihat badan Buraq itu menjadi naik ke atas, sehingga terpaksa Rasulullah SAW mencari dan memerlukan tangga. Sementara itu sebayang-bayang datanglah ruh Rasul Azam Syekh Abdul Qadir mengulurkan pundaknya sambil berkata, silakan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga. Lalu Rasulullah SAW menginjakkan kaki beliau pada pundak Syekh, dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah SAW untuk menunggangi Buraq. Di saat itulah Rasulullah SAW bersabda, telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundak para waliullah. Ila hadratin sultan awliya wa qurbatul asya kutubi rabbani wal wasis ramadani Sayyidi Abdul Qadir Jalani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyyika Abdul Qadir Mujtaba wahir qulubana min kulli wasfin yu'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa min ala sunnatihi wa wal jamaah wa syarrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana wa qsid biha humumana wa ghfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa qadir biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aslih biha awbatana wa ansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'in syari'atil nabiyyikal muqassirin bi mahabbatihil muhtadin bi hadihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnatihi wa la tahrimna qabla syafa'atihi wa surna fi zumratihi wa aqwamul al-muhajirin wa asra'is sabiqin wa ashabiyatin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin, para ikhwan dan akhwat thariqah qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suri Alaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah dan Allah berikan cucuran rahmat kepada kita sekalian, khususnya yang berhadir pada malam hari ini, dan dapat melaksanakan ibadah bulanan, yaitu Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Memang kalau orang tak paham, dia sepele dengan manaqib.
Tapi kalau orang nggak paham, maka sering nanya, dulu kan kita beli bukunya soal satu, baca. Terus buku lain dulu dibaca, buku ini dibaca. Apa tujuan para ini dari awal sampai akhir? Baca. Dan ketika dibaca, tanyakan kalau tak paham. Di sini kan bisa kita lihat dalam menakib yang makhlukah ke-11 tadi. Ini aturannya baca makhlukah ini doa. Tapi karena beliau tak datang, udahlah saya baca kalanya. Karena dulu waktu mati saya yang baca. Kalau nanti kita suruh orang, nanti dia berlatih. Makanya cuma juga semuanya harus belajar. Nanti kalau nanti sekolah tak bisa, sekolah tak bisa, sekolah. Kita ambil poinnya satu ya Bapak. Dikala budak itu dihadapkan kepada Rasulullah. Dikala budak itu dihadapkan kepada Rasulullah. Budak suatu tunggangan yang memang dispesialkan oleh Allah untuk menunggangi kekasih Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa lama perjalanan? Paling cepat 1 bulan. Pacuan bulan. Kalau unta 2 bulan. Gurun pasir. Jikalau budak itu dihadapkan kepada Rasulullah, dia tidak bisa berdiam dan kakinya berbayang-bayang. Kenapa budak itu tak berdiam? Siapa yang ditunggangi? Kenapa budak itu menangguhnya tinggi sampai 40 hasta? Nabi Adam berapa hasta? Anjangnya? Anak budak, berarti 30 meter. Budak berapa? 40 hasta, dia hasta, hijrah. Ini yang berhijrah, 1 hijrah dia. Jadi dalam ilmu fikih, kalau ada tempat imam tinggi 1 hijrah, baru hukumnya makruh. Fikih. Tapi kalau hanya segini tingginya, baru bahas. Yang dimaksud 1 hijrah itu apa? Hijrahnya 1 hasta. Hasta bukan hasta kita. Hasta orang Arab. Hasta orang Arab itu apa? Setengah meter, setengah meter. Hasta kita apa ya? Berarti orang-orang berapa? 40. Logika tidak. Datanglah ruh. Wasi azam kulubul alam sendiri. Ruhnya datang. Bisakah ruh kira-kira dengan logika kita untuk menjadikan tangga dipijak oleh Nabi Muhammad pundaknya? Bagaimana caranya? Silakan dia malam Nabi merujuk. Sebenarnya mana nampak? Angin nampak tidak? Bagaimana caranya menampak angin? Lihat sesuatu yang berbayar. Bagaimana melihat Allah? Tadi kita pahamkan bagaimana melihat angin. Lihat sesuatu yang berbayar. Bagaimana kita melihat Allah? Lihat dirimu. Jadi intinya yang menunggang siapa, yang ditunggangi siapa. Dikala budak itu dihadapkan kepada Rasulullah, ia tidak bisa berdiam dan kakinya berbayang-bayang seperti sedang berlari. Rasulullah bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk ditunggangi?" Budak berputus sembah, tidak. Tidak. Satu cinta ya Rasulullah. Nanti waktu di dalam surga, hanya akulah yang menjadi tunggangan engkau. Hanya akulah yang menjadi tunggangan engkau. Hanya akulah. Apa lagi ada ini? Jadi besok waktu kita mengikuti surah Al-Mustaqim, pakai ayat. Meniti titian surah Al-Mustaqim itu 1000 tahun
perjalanan, 100 tahun perjalanan, meniti titik seorang muslim. Apakah Allah boleh kita bolak? Dengan apa? Jangan terpilihkan la ilaha illallah. Karena kita kan melanggar cuma dari rasa kita waktu la ilaha illallah. Sedangkan orang yang talqin pun bisa ada merasakan ketenangan dalam ibadah ikut perhatikan. Kita yang sudah nanti talqin kok tidak simpati satu bulan. Sibuk ya sibuk semua. Kalau masalah sibuk semua sibuk. Masalah terapi semua terapi. Tapi demi peringatan aulia Allah, ana aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ini zaman wahdat pada Nabi. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad menembus membuka pintu langit. Sedangkan kita untuk membuka pintu langit dengan apa? Jadi kita sepeda la ilaha illallah. Kerjaan kita yang atur, istri kita yang atur. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ditujukan ayat itu dalam Al-Quran laki-laki atau perempuan? Kau cukup hanya usaha saja. Kalau kau ingin masuk dalam surga, ikutin aku. Kalau kau tak sanggup ikutin aku, kau siapkan pakaianku. Aku mau berjihad. Buka kitabku, minta husnul. Orang yang melaksanakan zikir la ilaha illallah itu lebih hebat daripada jihad perang. Karena jihad yang membuka pintu-pintu langit. La ilaha illallah. Tadi waktu Islam sudah tidak dikir. Dan enggak. Siapa yang ingat? Siapa yang mengingat? Siapa yang punya salam? Siapa yang punya sama? Sedang tidak. Kalau kita yang punya salam pasrah, maka berulang. Di sini kita lihat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Bukok tunggakan. Kita diberikan oleh Allah karena Nabi Muhammad itu berdahulu. Kita diberikan oleh Allah alat untuk mendatangkan dia, untuk berjumpa dengan dia dengan ucapan la ilaha illallah. Maka talqin zikir itu yang sudah ditalqin asal. Tak usah kita ikutin orang. Jangan nanti kita nak datang pergi. Aku mau buat berarti kali. Tinggalkan. Bacakan itu nanti kau berdiri ke sekolah itu. Nama itu ada. Yang penting nama itu kita pun aku mengaji Allah. Ya Allah perintahkan aku selaku mengaji Allah. Berapa korban yang kita lewati waktu malam ngaji? Itu akan menjadi saksi besok. Yang dimasukkan dalam Fathul Bari Bukhari itu kaki-kaki yang berdebu itu akan dimasukkan oleh Allah dalam surga. Kenapa kaki yang berdebu itu? Saking banyak dia berjalan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib, mendapatkannya harus, mendapatkannya tak wajib. Kalau mendapatkannya wajib, hajat dia. Kalau kita nanti lama lagi nanti masuk bulan Ramadan. Ini kita sudah di berapa Sya'ban. Di awal berarti di minggu Ahad pertama ya, di minggu pertama kita bulan Sya'ban. 3 minggu setelahnya selesailah Sya'ban, masuklah kita pada bulan suci Ramadan. Insyaallah di dalam masjid, di dalam mushola pasti akan terdengar Subhanallah malikil ma'bud. Pasti kita lagi terima mana sih? Masuklah Idul Fitri. Idul Fitri juga kita besok pun tak bisa lagi. Bukan tak bisa, karena kita memikirkan biaya. Mungkin bapak-bapak, para iwan mau buat kue segala macam, pengeluaran banyak, maka saya stop. Berarti 2 bulan ini tidak.
Paling nanti kita buat jurukah pun. Ini kalau jadi keberangkatan ke Aceh, ziarah ke Tuan Syekh Abdul Rauf Asy-Syikili, mungkin tak jadi lagi di bulan Dzulqa'dah. Habis bulan Dzulhijjah besok lagi. Saya tidak kalau kita hadir di majelis lagi. Bagi para ikhwan akhwat, bagi yang memang tak ada rezeki, tolonglah komen. Untuk apa dimasukkan dalam grup? Besok keluarkan besok. Aku tak kalah, nanti marah. Aku tak mau berbayar. Arah dia kan? Kerana untuk ini, masalah mana aku bisa buat sendiri. Contoh, kenapa dia malah malam Selasa? Bisa saja buat malam kita, tapi kenapa dia malah malam sendiri? Misalnya, nyumbang untuk siapa? Untuk siapa? Untukku atau untuk sendiri? Untuk ayah mak kita dalam kubur kan? Karena main itu tidak ubah bagai dari orang. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat menjaga kemaluannya. Yang kelima orang yang memelihara amanah. Yang keenam orang penuhi janjinya. Yang ketujuh orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk setiap sholatnya. Dan mereka